Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Canda Putra Parawansyah, bisa dipanggil Canda, dengan nomor induk mahasiswa 120111941101. Di sini saya akan menjelaskan makalah keterkaitan inflasi dan pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta. Pertama, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari masalah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan tingkat inflasi yang rendah dan stabil merupakan sasaran ideal untuk perekonomian yang ingin dicapai oleh semua daerah termasuk Kota Surakarta. Dari berbagai literatur yang ada, masih ditemukan perbedaan pandangan mengenai bentuk berkaitan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi tersebut. Namun demikian, terdapat konsensus bahwa stabilitas mikroekonomi yang dicerminkan oleh inflasi yang rendah memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Kota Surakarta pada periode 2001 sampai 2011 tumbuh cukup tinggi. Dengan stabilitas yang relatif terjaga, sektor ekonomi yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor industri pengolahan. Hal ini tidak terlepas dari posisi Kota Surakarta yang sebagai pusat perdagangan dan aktivitas marketing. Selanjutnya, salah satu peran penting untuk studi mengenai keterkaitan inflasi ini adalah pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta, khususnya terkait nilai threshold inflasi. Sepanjang pengetahuan kami, belum ada. Untuk itu, studi ini dilakukan dengan maksud mengisi gap literatur sekaligus memperkaya informasi keterkaitan antar blok ekonomi dengan model RMB atau Regional Macroeconomic Model of Bank Indonesia. Dari makalah tersebut dibuat kesimpulannya itu, penelitian ini menemukan identifikasi bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Sedangkan dalam jangka pendek, variabel inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menandakan adanya perilaku non-linier dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ditemukan bahwa pada level inflasi sebesar 1,62% selama satu periode kuartal diduga masih memberikan dampak positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika angka inflasi pada level 1,62% diduga akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini diperkuat dengan pengaruh inflasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Jadi, keterbatasan data dan penggunaan metode interpolasi pada penelitian ini membuka peluang bagi penelitian berikutnya dengan runtutan periode waktu dari waktu ke waktu dengan melibatkan wilayah yang berbeda juga dapat mempertimbangkan guna membandingkan perilaku keterkaitan inflasi dan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam konteks ekonomi dan regional Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.